wabarakatuh. Pada hari ini saya akan menyampaikan tentang PDD UKT-PT di bidang pengajaran. Saya akan menyampaikan tentang kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Basic Clinical Examination, di mana mata kuliah ini memiliki 2 SKS yang diberikan pada mahasiswa semester 2 di Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah kompetensi keterampilan klinis dasar yang meliputi topik keterampilan anamnesis atau history taking, pemeriksaan keadaan umum, general survey, dan tanda vital atau vital sign yang dilakukan pada pasien dewasa maupun anak-anak. Selain itu juga ada pemeriksaan bayi baru lahir atau newborn examination yang dilakukan pada bayi. MKK ini bertujuan memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk belajar mengenal, menjelaskan, dan melakukan keterampilan klinis dasar, serta berperilaku profesional melalui metode role play maupun menggunakan media praktik klinik artifisial berupa pasien simulasi ataupun manekin. Di mana dari kuliah ini diharapkan mahasiswa dapat memenuhi area kompetensi yaitu berketuhanan yang Maha Esa, bermoral, beretika, berwawasan sosial budaya, dan berperilaku profesional, menerapkan mawas diri, serta mengembangkan pengetahuan dan mempraktikkan belajar sepanjang hayat, berkomunikasi dengan pasien dan keluarga yang efektif, berkomunikasi dengan mitra kerja dan masyarakat secara efektif, mengakses dan menilai informasi dan pengetahuan, membagikan informasi dan pengetahuan secara efektif kepada profesional kesehatan, pasien, masyarakat, dan pihak terkait untuk peningkatan mutu pelayanan kesehatan, menerapkan ilmu biomedik, ilmu humaniora, ilmu kedokteran klinik, dan ilmu kesehatan masyarakat, kedokteran pencegahan, dan kedokteran komunitas yang terkini untuk mengelola masalah kesehatan secara holistik dan komprehensif, melakukan prosedur diagnosis, melakukan prosedur penata laksanaan yang holistik dan komprehensif, melaksanakan level promosi dan pencegahan kesehatan pada individu, keluarga, dan masyarakat, melakukan penata laksanaan kesehatan individu, keluarga, dan masyarakat, menerapkan prinsip penanganan kegawatan di layanan primer dan manajemen bencana secara mandiri maupun dalam tim, menjelaskan berbagai metode atau teknik analisis yang digunakan pada riset biomedik atau biomolekuler terkini, menghasilkan setidaknya satu karya ilmiah maupun rekayasa atau perancangan kreatif di bidang biomedik dan biomolekuler selama masa studi, dan menerapkan dan prinsip dasar kepemimpinan entrepreneur sosial. Setelah mengikuti kuliah ini, diharapkan mahasiswa dapat mencapai beberapa capaian pembelajaran mata kuliah, yaitu mengidentifikasi masalah kesehatan dari kasus ilustrasi maupun pasien simulasi, menjelaskan dasar-dasar ilmiah ilmu kedokteran dan ilmu kesehatan terkait mengenai masalah kesehatan individu dan atau masalah kesehatan masyarakat yang diidentifikasi menggunakan bukti terbaik yang berbasis ilmu pengetahuan, menentukan dan melakukan anamnesis serta pemeriksaan fisik yang relevan dengan kasus medis yang ditangani, melakukan prosedur medis yang relevan berdasarkan bukti ilmiah terbaik, dan menunjukkan praktik profesional, pembelajaran sepanjang hayat, serta prinsip keselamatan pasien. Pada hari ini saya akan memberikan kuliah tentang history taking, yaitu pembelajaran tentang bagaimana menggali riwayat kesehatan dari pasien. Diharapkan setelah mengikuti kuliah ini, mahasiswa dapat mengetahui bagaimana cara melakukan history taking yang benar, serta mahasiswa nantinya akan ada skill history taking, yaitu mahasiswa juga akan melakukan history taking sendiri berpasangan dengan temannya, dan di sini juga saya akan mencontohkan bagaimana cara melakukan history taking yang benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini saya akan menyampaikan tentang history taking atau anamnesis, yaitu kita kenal juga sebagai proses interview dari pasien. Nah, jadi dalam proses anamnesis ini atau history taking ini adalah yang paling penting adalah komunikasi yang kalian mungkin telah pelajari sebelumnya di semester 1. Nah, ini akan kita bahas lagi secara lebih mendalam dan dalam perspektif yang lain. Komunikasi antara dokter dan pasien ini membutuhkan komunikasi yang efektif, yaitu adanya sikap saling percaya, baik dari dokter maupun dari pasien. Apa sih tujuannya anamnesis dari dokter dan pasien ini? Tujuannya adalah menemukan penyakit dari pasien. Nah, penyakit itu sebagian besar saat pasien datang itu belum diketahui,
sehingga kita harus bertanya kepada pasien mengenai apa kira-kira penyakitnya. Tugas dari pasien adalah menjelaskan, merasakan, atau mengeluhkan penyakitnya, sedangkan tugas dari dokter nantinya adalah berusaha mencari penyakit dari pasien. Lalu apa yang ditunjukkan oleh pasien? Pasien ini, tujuannya dia datang kan untuk, mencari pengobatan, namun pasien juga tidak tahu nama penyakitnya apa, dan pasien hanya bisa merasakan keluhan dari penyakitnya. Keluhan ini nanti kita juga sebut sebagai illness dan symptom. Nah, bentuk dari, berbagai keluhan pasien itu didasari oleh suatu penyakit. Penyakit ini yang menyebabkan fungsi yang normal atau fisiologis menjadi fungsi yang tidak normal. Nanti yang kalian akan pelajari apa saja sih penyakit-penyakit yang bisa terjadi di tubuh manusia di semester-semester berikutnya. Kemudian, dari penyakit pasien tersebut atau kita sebut juga nanti sebagai diagnosis, yang kita ketahui dari pasien yang muncul pada pasien itu disebut juga sebagai manifestasi klinis. Nah, manifestasi klinis ini ada 2, sign and symptom. Symptom ini adalah yang dirasakan oleh pasien dan sign adalah yang diperiksa oleh dokter. Jadi, pemeriksaan fisik itu merupakan sign, sedangkan keluhan dari pasien merupakan symptom. Nantinya dokter akan bekerja untuk membantu pasien untuk sembuh. Jadi, tapi untuk, menyembuhkan pasien pastinya kita harus tahu dulu diagnosis dari pasien. Nah, apa saja yang bisa dilakukan untuk menegakkan diagnosis dari pasien, yaitu di sini yang kita kenal sebagai clinical process, mungkin kalian sudah belajar sebelumnya. Jadi diawali dengan interview atau anamnesis untuk mengumpulkan gejala penyakit yang dirasakan pasien atau simptom. Selanjutnya dilakukan pemeriksaan fisik untuk menemukan tanda-tanda penyakit atau sign pada tubuh pasien. Selanjutnya bila diperlukan, maka dilakukan usulan pemeriksaan laboratorium sesuai dengan indikasi. Tugas dari dokter nantinya adalah mengumpulkan data-data abnormal dari anamnesis, pemeriksaan fisik, dan laboratorium tersebut, dan dikumpulkan menjadi suatu kriteria diagnosis. Nah, kalau sudah kita melakukan ketiga hal yang pertama, maka yang keempat adalah reasoning atau clinical reasoning. Nah, di sini dalam proses anamnesis ada dua tipe clinical reasoning, yaitu backward clinical reasoning dan forward clinical reasoning atau penentuan diagnosis berdasarkan pengungkapan data-data berdasarkan diagnosis, yaitu backward, dan forward itu penentuan diagnosis berdasarkan data-data. Apa maksudnya backward dan forward? Yang pertama kita bahas dulu tentang backward. Jadi kalau backward ini, yang kita ketahui adalah disease-nya dulu atau diagnosisnya dulu. Lalu kita menjelaskan data dan clinical manifestation dari penyakit tersebut. Misalnya, ini adalah yang kita pelajari di Fakultas Kedokteran. Jadi ketika nanti kalian belajar apa itu demam berdarah, maka kalian akan tahu bahwa demam berdarah itu gejalanya adalah panas, bintik-bintik perdarahan di kulit, ada rampelit positif, ada hemokonsentrasi, ada trombosit yang menurun, dan ada NS1 positif. Namun ini kenapa di sini saya beri tanda jangan dihafal, karena tidak semua pasien muncul dengan gejala ini. Sedangkan pasien datang, apakah datang pasien, "Dok, saya demam, bintik perdarahan?" Pastinya tidak. Pasien datang dengan, tipe yang kedua. Ini adalah setting di klinik. Jadi pasien datang dengan data dan clinical manifestation, lalu kita harus menegakkan disease atau diagnosis. Di sini misalnya ada seseorang yang datang dengan bintik-bintik perdarahan, demam, rampelit positif hemokonsentrasi, maka apakah diagnosisnya itu memerlukan analisis dan sintesis? Salah satu penyebabnya adalah demam berdarah. Ini yang kita sebut sebagai forward clinical reasoning. Nah, namun tidak selalu pasien itu datang dengan kondisi yang memenuhi kriteria diagnosis tadi. Misalnya pada kondisi ini, yang pertama, pasien datang dengan panas, ada bintik-bintik perdarahan, rampelit positif, namun ternyata hemokonsentrasi negatif dan NS1 dengue negatif. Maka apakah kira-kira diagnosisnya? Karena itulah kita sebut jangan dihafal. Nah, di sini nanti akan
kita kenal sebagai diferensial diagnosis. Jadi diagnosis kerjanya adalah demam berdarah, sedangkan diagnosis bandingnya atau diferensial diagnosisnya contohnya adalah malaria, ITP atau imun trombositopenik purpura, dan yang keempat adalah chikungunya. Nah, proses interaksi dari dokter dan pasien ini, seperti yang kita sebut tadi, dokter tugasnya menanyakan keluhan pasien, dan pasien tugasnya menyampaikan keluhan yang dirasakan. Lalu setelah proses anamnesis selesai, kita lakukan pemeriksaan fisik, dan nanti didapatkan data-data abnormal. Dari data-data abnormal ini, nanti akan kita bentuk diagnosis kerja dan diagnosis banding, lalu baru kita bisa menentukan pengobatan atau terapinya. Nah, langkah-langkah untuk menentukan diagnosis ini, yaitu melalui keterampilan-keterampilan, yaitu anamnesis dan pemeriksaan fisik, serta pemeriksaan laboratorium. Nah, namun setelah data-data terkumpul, diperlukan keterampilan analisa sintesis data, melalui pembelajaran klinik dan pemahaman tentang kriteria diagnosis penyakit. Jadi, kalaupun kita sudah mengumpulkan data, tapi kita tidak punya dasar dari pengetahuan tentang penyakit tersebut, maka kita juga tidak akan mengerti apa itu diagnosisnya. Karena yang kita perlukan adalah kita belajar backward dulu, lalu kita terapkan forward-nya pada pasien. Nah, apa yang harus dikerjakan oleh dokter? Pada pemeriksaan fisik ini kita kenal juga nantinya ada IPPA atau Inspection, Palpation, Percussion, dan Auscultation. Ini mungkin nanti akan dipelajari lebih lanjut di sistem-sistem, di setiap sistem. Nah, yang akan kita bahas lebih dalam hari ini adalah di anamnesis. Nah, anamnesis ini yang tadi kita sebutkan tujuannya adalah mengumpulkan data-data abnormal yang nantinya akan dianalisa untuk memperkirakan diagnosis dan diferensial diagnosis. Contohnya seperti ini, anamnesis itu harus dilakukan secara sistematis. Kalau kita lihat di sini ada dua tipe pertanyaan, namun kita bisa melihat bahwa yang hijau di sini lebih lengkap daripada yang kuning, di mana di sini menjelaskan batuk. Batuknya sejak kapan, tipenya bagaimana, warnanya bagaimana, kemudian ketika pasien mengeluhkan panas, ditanya lagi panasnya mulai kapan, tipenya bagaimana, ada gejala lain atau tidak, ada obat yang sudah diminum atau tidak, dan seterusnya. Sedangkan pada yang kuning ini tipe wartawan mungkin ya, jadi hanya mengeluh batuk, pilek, panas, sudah minum ini, sudah berobat ke puskesmas namun belum sembuh, kemudian dirujuk menggunakan mobil. Ini adalah informasi yang tidak kita butuhkan untuk mengetahui diagnosis dari pasien, tapi kurang lengkap. Nah, seperti yang kita tahu tadi, jadi ada backward dan forward clinical reasoning. Kira-kira kalau misalnya dokter itu bisa juga dibilang sebagai detektif. Jadi kenapa detektif? Karena kita mengumpulkan data-data, lalu kita menyimpulkan dari data-data tersebut. Jadi kita mengumpulkan data dari anamnesis, pemeriksaan fisik, sehingga kita dapat menemukan diagnosis sama dengan detektif menemukan pelaku dari kasus yang sedang dia selidiki. Nah, di sini apa yang dimaksud dengan tabung-tabung berwarna ini atau grafik bar berwarna ini? Jadi ketika kita datang pasien dengan chief complaint atau keluhan utama, maka hipotesisnya ada sebanyak ini. Jadi misalnya pasien datang demam, maka akan ada 100 penyakit yang menunjukkan demam. Lalu kita gali riwayat pasien ketika kita menemukan demam dengan yang tadi saya sebutkan sebelumnya, misalnya demam dengan ruam di kulit, dengan trombositopenia, dengan NS1, oh maaf, kalau demam dengan misalnya dengan nyeri-nyeri sendi atau mual muntah, maka gejalanya berkurang, eee, diagnosis bandingnya akan berkurang lagi sebanyak ini. Kemudian kita lakukan pemeriksaan fisik, yaitu tambahan misalnya ada ruam di kulit, maka diagnosis bandingnya akan lagi berkurang seperti ini. Lalu kita lakukan lagi testing atau pemeriksaan tambahan, maka diagnosisnya akan terus berkurang
sehingga nanti akan kita dapatkan diagnosis dan diagnosis banding yang lebih terarah. Nah, hal yang penting dalam melakukan anamnesis tidak hanya tepat, tapi juga lengkap. Apa saja yang dimaksud dengan pemeriksaan anamnesis yang lengkap? Dia harus memenuhi ketujuh data ini. Jadi ada satu itu yang pertama adalah eh, data dasar, kemudian yang kedua adalah chief complaint atau saya singkat sebagai CC, kemudian yang ketiga adalah HPI, History of Present Illness, yang keempat adalah Past Medical History atau PMH, kemudian yang kelima adalah SH atau Social History, yang keenam adalah Family History atau EVA, dan yang ketujuh adalah Review of System. Nah, struktur dari history taking ini harus selalu diingat karena ini mendasari bagaimana cara kita bertanya kepada pasien. Kemudian, selama kita bertanya atau selama kita menganalisis data pasien, selalu ada differential diagnosis yang kita pikirkan terhadap, keluhan dari pasien ini. Nah, tujuan dari history taking ini atau anamnesis adalah menyingkirkan, differential diagnosis, menegakkan diagnosis, dan, disebutkan bahwa anamnesis yang baik dapat, menegakkan 70% dari diagnosis dari pemeriksaan anamnesis saja. Di mana misalnya seperti ini, ketika kita bertanya tentang chief complaint, ada demam, seperti itu, kemudian nanti ketika kita ketemukan komplain kedua atau keluhan kedua, maka nanti diagnosis bandingnya akan semakin kecil. Kemudian ketika kita temukan, komplain ketiga, maka diagnosis bandingnya akan semakin kecil lagi yang ada di sini, dan ketika ketemu lagi komplain keempat dan seterusnya, maka diagnosis banding itu akan semakin sedikit. Misalnya seperti ini, contoh pada pasien wanita 26 tahun, datang dengan nyeri perut, pucat, terlambat haid 2 bulan, telah periksa plano tes negatif, maka apa saja kira-kira, diagnosis yang mungkin muncul dari keluhan ini? Misalnya apendisitis, atau, kenapa kok diperiksa plano tes negatif? Mungkin curiga, eee, KET atau kehamilan ektopik dan seterusnya. Nah, ini adalah kasus lain misalnya pada seorang laki-laki 45 tahun dengan, chief complaint-nya suara serak, komplain kedua sesak nafas, komplain ketiga sulit menelan, komplain ke-N-nya adalah sering mimisan, kemudian past medical history ada TBC, dari social history ada perokok berat, kemudian family history ada DM, review system ada berat badan menurun. Maka diagnosisnya semakin kecil. Misalnya kalau cuma suara serak, maka bisa saja dari adanya bronkitis atau influenza pun bisa bikin suara serak. Namun ketika kita sampai ke berat badan menurun, perokok berat, ada TBC, maka mungkin dengan keluhan-keluhan ini bisa kita simpulkan lagi gejala yang lain, misalnya kanker paru dan seterusnya. Nah, yang harus dilakukan pada history taking adalah listen actively. Jadi bertanya secara aktif, mendengar secara aktif. Bagaimana mendengar secara aktif? Jadi, tunjukkan bahwa Anda sedang mendengarkan. Contohnya, misalnya mengangguk-anggukan kepala ketika kita mendengarkan kata-kata dari pasien, kemudian mengulang pernyataan pasien. Jadi misalnya kalau pasien bilang, "Saya ada demam, Dok." "Oh, demam ya, Bu, ya. Dari kapan?" "Dari 3 hari yang lalu," dan seterusnya dan seterusnya. Jadi ketika pasien menjelaskan, beberapa saat kemudian kita mengulang lagi pernyataan dari pasien untuk menunjukkan bahwa kita memang mendengarkan pasien. Bila diperlukan bisa juga dilakukan klarifikasi, misalnya jika memang pernyataan pasien tidak jelas. Misalnya pasien bertanya, misalnya kita bertanya, "Demamnya sejak kapan, Ibu?" "Demamnya sudah lama, Dok." "Lama itu berapa lama?" Eee, sat "Oh, sudah lama pokoknya 1 bulan, 2 bulan?" Seperti itu. Mungkin kira-kira 2 bulan. Nah, itu contohnya mengklarifikasi. Kemudian take note, selalu buat catatan. Bisa kita mencatat di kertas, bisa juga membuat di status pasien untuk menunjukkan bahwa kita memang perhatikan. Kemudian display your concern atau tunjukkan bahwa Anda peduli dan, confront with caution. Jadi confront with caution ini
hati-hati ketika kita mengkonfrontasi pasien. Misalnya ketika kita menemukan pasien yang datang dengan benjolan di perut, misalnya seperti itu, pasien kita akan tanyakan, "Sejak kapan benjolannya?" "Oh, sudah 1 tahun, Dok." Itu hati-hati kalau kita kadang-kadang bertanya, "Loh, kok 1 tahun baru ke sini?" Nah, itu kita mengkonfrontasi pasien dan itu harus dilakukan dengan hati-hati. Karena ketika kita melakukan itu, pasien bisa takut untuk bercerita selanjutnya karena dia merasa di-judge dan sebagainya. Kemudian tunjukkan empati. Apa itu empati? Empati itu dibedakan antara empati dengan simpati. Empati adalah, eee, mencoba merasakan apa yang dirasakan oleh pasien, tapi, feeling with, jadi not feeling into. Jadi feeling with itu, mmm, mencoba mengerti walaupun kita tidak ada di tempatnya pasien itu. Jadi kalau didefinisikan adalah empati projection dari, personality seseorang untuk bisa mengerti apa yang dia rasakan. Kemudian, eee, tahapan pertama dari ketujuh tahapan tadi, yang pertama adalah menganalisis data awal dari pasien atau, data dasar, yaitu meliputi nama, usia, alamat, jenis kelamin, etnisitas, pekerjaan, agama, dan status pernikahan. Data ini juga bisa ada 2, autoanamnesis atau heteroanamnesis. Autoanamnesis itu adalah anamnesis yang dilakukan kepada pasien sendiri, sedangkan heteroanamnesis adalah anamnesis yang dilakukan kepada orang-orang terdekat. Misalnya, kalau misalnya pasiennya narapidana, maka kita bertanya kepada law enforcement atau sipir atau polisi yang menangani narapidana tersebut. Kalau misalnya orangnya sudah tua, usia 90 tahun, kemudian sudah mulai pikun, maka yang kita tanyakan adalah keluarga yang mengantar. Itu adalah contoh dari heteroanamnesis. Kemudian yang pertama harus ditanyakan itu adalah chief complaint. Setelah mengumpulkan data dasar, kita masuk ke chief complaint. Chief complaint ini adalah keluhan yang membuat pasien datang. Misalnya, biasanya hanya terdiri dari satu. Misalnya pasien mengeluhkan demam, batuk pilek, sesak, nyeri dada, pusing. Nah, kita tanyakan lagi, konfirmasi apa yang membuat, Bapak atau Ibu datang ke sini. Nah, itu adalah chief complaint dari pasien. Dan itu harus dijelaskan dalam bahasa pasien sendiri. Kemudian, itu juga harus ditulis dalam kata-kata pasien sendiri. Jadi, pertanyaannya harus terbuka di sini, kita bertanya misalnya, "Apa yang membuat Anda ke sini? Ada yang bisa saya bantu? Ada yang menjadi masalah dari pasien atau ada yang Bapak keluhkan?" Seperti itu. Kemudian setelah kita mendapatkan chief complaint, maka kita menggali lagi lebih dalam dari keluhan tersebut. Di sini kita sebut sebagai history of present illness. Jadi menggali lebih dalam dari keluhan pasien. Misalnya pasien mengeluhkan nyeri di kaki kanan, maka history of present illness-nya ditujukan untuk menggali anamnesis dan menentukan diferensial diagnosis dari pasien tersebut. Ada beberapa cara yang bisa dilakukan untuk menggali history of present illness. Yang pertama adalah OPQRS atau onset, provocation, quality, region atau radiation, severity, dan time. Kemudian 4W1H, what, where, when, why, how. Kemudian yang paling saya sering pakai adalah OLDCARS. Jadi OLDCARS ini terdiri dari onset, location, duration, karakteristik, aggravating, relieving, timing, dan severity. Contohnya misalnya pada pasien dengan nyeri kaki kanan tadi, kita tanya onsetnya mulai kapan? Mulai kapan merasakan keluhan ini? Misalnya, oh mulai 1 bulan yang lalu dok, gitu. Kemudian lokasinya di mana? Lokasinya di kaki kanan, sebelah mana? Sebelah lutut, atau di tungkai, atau di paha, atau di kaki. Kemudian durasinya dari kapan? Durasinya berapa lama? Ketika dia mengeluhkan ini, selama 1 bulan itu terus-menerus atau hilang timbul, seperti itu contohnya durasi. Kemudian atau, durasi itu juga bisa dijelaskan misalnya sebelum 1 bulan ini apakah memang sudah ada keluhan sebelumnya, atau ini hilang timbul dari beberapa lama. Misalnya, oh ternyata
sudah 1 tahun, cuma 1 bulan ini kumat lagi. Itu berarti kan kita menjelaskan dari durasinya. Kemudian karakteristiknya bisa menjelaskan juga dari, bagaimana keluhan itu dirasakan. Misalnya kalau nyeri itu, nyerinya cekot-cekot, atau panas, atau seperti tersetrum, atau seperti kesemutan, dan sebagainya. Kemudian aggravating factor di sini A ini ada 2, eee, aggravating, adalah yang membuat dia tambah berat, misalnya dia nyeri dengan aktivitas, seperti itu. Relieving adalah apa yang membuat itu memperingan gejalanya, yaitu relieving factor misalnya berkurang dengan istirahat. Kemudian timing ini, hampir serupa dengan duration tadi, jadi apakah dia terus-menerus, hilang timbul, atau cyclical. Jadi setiap pagi dia nyeri, sore hilang, seperti itu disebut sebagai cyclical. Kemudian yang terakhir adalah severity. Kalau untuk nyeri kita mengenal nanti namanya visual analog scale, itu menentukan derajat nyeri dari pasien. Misalnya, kita jelaskan bahwa ibu kalau misalnya merasakan nyeri, dari 1 sampai 10, 0 sampai 10, 0 itu adalah tidak nyeri sama sekali, 10 itu adalah nyeri yang paling berat yang ibu pernah rasakan, kira-kira skornya berapa. Nah, itu nanti pasien menentukan sendiri kira-kira berapa skor dari nyerinya, itu adalah severity. Tipe lain dari, analisis nyeri, ada juga Socrates, ini hampir serupa, site onset character, radiates associated symptom, time atau duration, exacerbating relevant factor, dan severity. Nah, selanjutnya setelah kita menggali present, riwayat penyakit saat ini atau history of present illness, maka kita gali lagi past medical history. Kira-kira ada nggak penyakit yang berhubungan dengan keluhannya saat ini? Misalnya past illness ada riwayat operasi, kemudian riwayat sakit di masa lalu, itu harus selalu ditanyakan. Jadi penyakit berat dan operasi itu salah satu dari past illness. Kemudian riwayat obstetrik dan ginekologi, terutama pada pasien anak-anak itu juga harus ditanyakan. Misalnya ibunya dulu melahirkan di mana, normal atau tidak, menangis atau tidak waktu lahir, itu harus ditanyakan sebagai bagian dari past illness, terutama pada pasien anak-anak. Kemudian, riwayat terapi pada masa lalu, itu juga termasuk dari past medical history. Alergi, riwayat transfusi, riwayat imunisasi, itu juga termasuk dalam past medical history. Nah, drug history kenapa tidak saya sebutkan di dalam riwayat, struktur dari anamnesis tadi, karena, sebenarnya drug history ini bisa masuk ke 2 ranah. Jadi, yang pertama kalau misalnya dia berhubungan dengan history of present illness, itu berhubungan dengan keluhan saat ini. Misalnya ketika kita bertanya dia, ada nyeri, maka kita tanyakan apa yang dilakukan. Oh, nyerinya berkurang dengan minum obat, maka riwayat pengobatan tersebut masuk ke dalam history of present illness. Nah, sedangkan kalau pas treatment itu misalnya penyakit-penyakit yang kronis atau penyakit yang sudah lama. Misalnya pada pasien dengan diabetes kita tanyakan pengobatannya apa untuk diabetesnya atau pengobatan untuk penyakit jantung misalnya apa yang diberikan untuk penyakit jantung pada pasien tersebut. Yang berikutnya adalah social history. Social history ini meliputi terutama ada 3 di sini, personal history, riwayat pekerjaan dan pendidikan, serta kebiasaan sosial. Sosial dan personal history ini meliputi pekerjaan, pendidikan, kebiasaan merokok, kebiasaan alkohol, penggunaan analgesik atau obat anti nyeri, riwayat perjalanan, imunisasi, riwayat pernikahan, riwayat social support atau adanya kebutuhan, gangguan sosial, misalnya pasien dengan kebutuhan khusus dan sebagainya. Dan yang terakhir adalah living condition, misalnya pasien tinggal sendiri atau pasien tinggal berdua saja, orang tua gitu, itu merupakan bagian dari social history. Yang berikutnya adalah occupation atau pekerjaan. Di sini ada beberapa penyakit yang berhubungan dengan pekerjaan. Misalnya pada pekerja tambang itu sering terjadi asbestosis, kemudian pada orang-orang dengan hobinya merawat burung
itu ada hubungan dengan penyakit paru-paru. Kemudian, riwayat sosial atau kebiasaan sosial itu meliputi kebiasaan merokok dan kebiasaan alkohol, itu harus selalu ditanyakan pada pasien. Kalau merokok itu biasanya kita sebutkan sebagai tidak hanya cukup Bapak merokok atau tidak, tapi ditanyakan berapa banyak batang per hari atau berapa kotak per hari. Kalau kita bisa mengkalkulasi misalnya satu kotak itu ada 12 batang, maka kalau dia bilang satu kotak per hari, kira-kira 12 batang per hari. Kemudian alkohol ini juga tidak hanya bertanya apakah dia minum alkohol atau tidak, kalau jawabannya ya, maka kita harus tanyakan berapa gelas per minggu, satuannya adalah seperti itu. Kemudian yang kelima adalah family history atau riwayat keluarga. Di dalam family history ini kita tanyakan keluarganya ada sakit apa, terutama penyakit-penyakit kronis seperti hipertensi, diabetes, riwayat alergi, riwayat penyakit yang lain, ditanyakan juga masih hidup atau tidak, kalau sudah tidak sudah meninggal, ditanyakan juga meninggalnya kenapa, karena sakit atau karena sebab yang lain. Nah, di sini dari anamnesis family history ini kita bisa membuat namanya genogram. Jadi genogram ini adalah pohon keluarga di mana di sini misalnya kita jelaskan biasanya pasien itu ada di tengah. Jadi misalnya pasiennya di sini adalah Paul. Paul ini punya 3 saudara, jadi kalau kotak itu laki-laki, kalau bulat itu perempuan. Kalau ada di arsir ini berarti ada simptomatik atau ada gejala, di sini pada SCA mutation, dan garis-garis ini adalah tidak ada gejala. Nah, Paul ini punya 3 saudara, punya dua saudara lain, ada saudara perempuan dan saudara laki-laki. Kemudian Paul ini bapaknya sudah meninggal, jadi kalau di silang ini sudah meninggal, dan ibunya juga sudah meninggal. Ibunya namanya Teresa. Si Ibu Teresa ini, ada bergejala, dan Ibu Teresa ini ternyata juga punya 2 saudara lain, dan saudara laki-lakinya ini juga ternyata bergejala, sedangkan saudara perempuannya tidak bergejala dan semuanya sudah meninggal. Dan ternyata Ibu Teresa dapat dari ibunya juga yang ternyata juga bergejala. Paul ini menikah dengan Mary. Paul ini saat ini usia 60 tahun, Mary saat ini usianya 55 tahun. Kemudian Mary tidak membawa penyakit ini, namun Paul membawanya, dan ternyata dari penggalian keluarga, Paul dan Mary ini punya 4 anak, 2 laki-laki, 2 perempuan, Steve, Katie, Michael, dan Jane. Di sini, kalau misalnya ada garis seperti ini, itu adalah garis hubung, ini adalah menikah. Kalau garis putus-putus mungkin tidak menikah ya, tapi mungkin berpasangan yang lain, berpacaran dan sebagainya. Steve sudah menikah, Katie sudah menikah, Michael belum menikah, dan Jane ini sedang berpacaran dengan Doug ini. Di dalam keluarganya Michael dan Jane ini ternyata ada SCA1 mutation namun asimptomatik. Kira-kira cara bacanya seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah review of system. Nah, review of system ini harus dilakukan untuk membimbing kita bagaimana caranya kita menggali lagi riwayat pasien yang mungkin terlupakan oleh pasien. Jadi, apa saja kira-kira yang ditanyakan itu berdasarkan masing-masing dari sistemnya. Nah, kalau misalnya kita lakukan review of system, itu sebaiknya dilakukan dari atas. Misalnya dari kepala, kita lakukan dari sistem kepala leher, ada pusing atau tidak, ada batuk pilek atau tidak, ada mimisan atau tidak, itu harus ditanyakan. Kemudian dari saluran pernafasan, kita tanyakan juga misalnya ada sesak, ada batuk, ada suara parau, atau ada jantung berdebar, dan sebagainya itu dari sistem di paru-paru dan jantung. Kemudian dari perut atau gastrointestinal, kita tanyakan apakah ada diare, ada mual muntah, ada sembelit, ada konstipasi, dan seterusnya. Kemudian dari ekstremitas kita tanyakan ada nyeri sendi, ada bengkak, ada kemerahan atau kebiruan, kemudian kesulitan berjalan dan sebagainya, itu dari setiap sistem kita gali satu persatu. Kemudian setelah kita lakukan semua tahap tadi, lalu kita lakukan closing statement atau penutupan. Penutupan ini adalah kita
menyimpulkan lagi, men-summarize dari pernyataan pasien, misalnya tadi sudah kita catat, kita ulangi lagi, jadi, "Oh, jadi Bapak dari anamnesis kami tadi, kami dapatkan A, B, C, D. Apakah itu benar? Sudah benar? Ada yang kurang yang masih belum disampaikan?" Dan juga berilah kesempatan pasien untuk bertanya. Kira-kira ada yang perlu ditanyakan lagi, ada yang perlu diklarifikasi, dan seterusnya. Kesimpulannya adalah, history taking ini, merupakan 70% dari diagnosis, kemudian harus dilakukan sebelum, melakukan physical examination, dan ini harus, membutuhkan skill interview dan cara mencatat dengan sistematis untuk mendapatkan, cerita yang kronologis. Namun pada pasien-pasien dengan emergensi, history taking bisa ditunda, dan, biasanya dilakukan terhadap orang lain pada prescriptor setting dan biasanya tidak dilakukan terburu-buru, terutama bila pasien tidak stabil. Nah, yang harus dilakukan pada saat melakukan anamnesis adalah take notes, lakukan pencatatan, good relationship atau buat komunikasi yang baik, logical manner, kemudian, interpret correctly, jadi pahami dengan baik apa yang dikatakan pasien, kemudian tentukan gejala yang paling signifikan, serta buatlah kronologi kronologi dari cerita pasien dalam satu paragraf. Kemudian ini adalah checklist untuk anamnesis. Jadi dari sini, saat kita datang kepada pasien, kita menyapa, menyebutkan nama kita, perkenalkan diri kepada pasien, kemudian menanyakan identitas dari pasien, berupa nama, usia, tempat tinggal, pekerjaan, dan status keluarga. Kemudian menjelaskan tujuan wawancara dan mengatakan dokter akan menjaga kerahasiaan pasien. Ini harus dilakukan untuk menimbulkan rasa saling percaya antara dokter dan pasien. Kemudian kita menanyakan keluhan utama. Setelah didapatkan keluhan utama, menggali keluhan riwayat pada saat ini atau history of present illness. Kemudian mengidentifikasi riwayat penyakit masa lalu atau past medical history. Kemudian mengidentifikasi penyakit yang diderita oleh keluarga, kemudian mengidentifikasi kehidupan pribadi, mengidentifikasi kehidupan sosial, dan menanyakan keluhan sistemik atau review of system. Kemudian merangkum dan mengulangi hasil wawancara, memberi kesempatan pasien untuk mengungkapkan apa yang belum jelas dan ada yang perlu ditanyakan, kemudian menunjukkan empati selama wawancara. Kemudian setelah semua selesai, menutup pertemuan dan mengucapkan terima kasih serta mengatakan bahwa selanjutnya akan dilanjutkan ke tahap pemeriksaan fisik. Terima kasih, sampai di sini. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.